Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang East River Manufacturing menerapkan ABC dan ABM. Yang disusun oleh Sri Mulyani, saya sendiri, dan rekan saya, Sadia. Activity Based Costing ABC. Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Bahwa ABC System tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, tetapi juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga ABC System juga dikenal sebagai sistem manajemen yang pertama. ABC merupakan metode penentuan HPP atau product costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Activity Based Costing ABC adalah konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat diterapkan untuk menghitung biaya produk dengan lebih akurat. Produk merupakan hasil aktivitas-aktivitas bisnis dan aktivitas-aktivitas tersebut memanfaatkan sumber daya yang berarti menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan ke aktivitas-aktivitas bisnis relevan dan kemudian di sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep tradisional. ABC baik untuk diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung yang signifikan. Ini berapa slide sih? Timbulnya sistem ABC. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh, pertama, persaingan global yang tajam memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Yang terakhir, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market-driven strategi. Kelemahan sistem tradisional. Kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produk. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. Yang ketiga, ada diversitas produk di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Sadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat ABC. Suatu pengkajian sistem biaya ABC dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa merek harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Pihak manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Sistem biaya ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau manajemen desain discussion mungkin mendukung perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement, memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan atau cost reduction. Pihak manajemen dapat melakukan analisis
yang lebih akurat mengenai volume produksi yang diperlukan untuk mencapai impasse atau break even atas produk yang bervolume rendah. Selanjutnya, keunggulan sistem. Biaya produk yang lebih realistik, khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi, di mana biaya overhead adalah merupakan proporsi yang signifikan dari total biaya. Semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik yang modern, terdapat sejumlah aktivitas non-lantai pabrik yang berkembang. Analisis sistem biaya ABC itu sendiri memberikan perhatian pada semua aktivitas sehingga biaya aktivitas yang non-lantai pabrik dapat ditelusuri. Sistem biaya ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya atau aktivitas cost bukanlah produk. Dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Sistem biaya ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasikan aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Dian Anjarwati Setia, NIM S43200. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok saudara, di sini tuh kenapa sih apa yang menyebabkan East River Manufacture itu menerapkan sistem ABC dan ABM pada perusahaannya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Kami masih mencari jawaban apa pertanyaan dari Dian tadi. Saya mau nanya. Ya, silakan Baras. Sebutkan nama sama NIM. Nama saya Raras, NIM S432002008. Saya mau tanya, ini kan di buku yang tentang East River itu ada menyebutkan tentang apa proses manufaktur terintegrasi komputer. Nah, itu maksudnya gimana ya? Bisa tolong dijelaskan? Apa tadi, apa? Apa? Pertanyaannya tadi apa, Ras? Agak pelan-pelan gitu. sorry. Ini kalau ulangi ya. Yeah. Jadi saya mau bertanya, ini kan di bukunya dijelaskan di kasus East River ini ada tentang proses manufaktur yang terintegrasi komputer. Nah, itu bisa tolong dijelaskan maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dian. Apa yang menyebabkan East River menerapkan ABC dan ABM? Nah, di sini kami melihat manfaat activity based costing. Manfaatnya itu yang pertama, metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik, sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan activity-based costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Yang keempat, activity-based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Dan yang terakhir, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang seperti proses produk dan bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien. Gimana saudari Mbak Dian? Dengan jawaban yang kami... Ya, halo. Ya, baik.
Dah. Bisa bahasa Inggris juga di sini, Mas. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Raras, yaitu proses manufaktur yang terintegrasi komputer, maksudnya itu bagaimana kan? Nah, di sini maksudnya itu yaitu menjadikan perusahaan manufaktur fleksibel dalam memberikan respon terhadap perubahan kebutuhan pasar. Dengan demikian, teknologi informasi memungkinkan perusahaan manufaktur menerapkan market-driven strategi dengan menghilangkan hambatan-hambatan teknologi di mana memenuhi kebutuhan pasar. Terus, bagaimana sistem bekerjanya? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Sadia, yaitu bagaimana sistem CIM ini bekerja gitu ya. Dibantu komputer aided design atau CAD, computer aided engineering atau CAE, dan computer aided manufacturing atau CAM, yang merupakan sistem yang penting untuk mengurangi waktu siklus dalam organisasi. CAD merupakan perangkat lunak yang memungkinkan perancang produk dengan cepat menuangkan ide rancangannya dengan bantuan komputer dan melakukan simulasi secara elektronik. CAD memanfaatkan teknologi kelompok untuk geometri yang sama untuk pencarian cepat. Bagaimana dengan Mbak Raras? Apakah ada sanggah? Oh ya, terima kasih penjelasannya. Baik. Terima kasih. Kamu udah salam penutup belum? Baiklah, sekian dari presentasi lebih dan kurang kami mohon maaf. Ya, dan terima kasih. Terima kasih.